Oke, di video kali ini kita akan membagikan kelanjutan petualangan kita di Sabah. Dan yang serunya lagi, kita hari ini akan menyewa mobil untuk melakukan sedikit road trip ke pedalaman Sabah, menuju kawasan kaki gunung tertinggi di Malaysia dan Pulau Kalimantan, yaitu Gunung Kinabalu. Inilah datang waktunya yang tidak bisa terelakkan, guys. Sedikit macet, ada sedikit kemalangan atau kecelakaan. Oke, ini saya ambil mobilnya, setelah terima mobilnya, inilah mobilnya. Dan kita akan mulai road trip kita dengan mobil ini. Yang pertama kalinya setir mobil di Malaysia ya, luar biasa, excited, seru guys. Sabah adalah tujuan ekowisata yang terkenal di Malaysia, dan dalam video ini kita akan menginap di sebuah eco lodge di dalam Taman Kinabalu dan benar-benar menyatukan diri dengan lingkungan hutan rimbun yang asri dengan melakukan hiking. Dan seperti ini cukup jauh ya, melewati jalan kanopi hutan. Bali, ya. Bali cantik. Nih lihat nih, pemandangan di, ini baru kanopi walk. Dan menikmati sumber air panas. Ini panas sekali, Bay. Kok papi santai aja. Mungkin bisa jadi sebuah ide untuk pemerintah Indonesia ya. Aku pesan mobilnya melalui situs web bernama EasyBook, sebuah platform pemesanan online seperti Traveloka atau Tiket.com di Indonesia. Mobil yang kita sewa adalah mobil Peero 2 Beza, sebuah sedan compact yang diproduksi oleh Peero 2 yang merupakan produsen mobil di Malaysia. Mobil ini bisa dibilang sebagai mobil yang umum dan terjangkau di Malaysia. Harga sewanya sekitar Rp120 atau sekitar Rp500.000 per hari. Perjalanan kita hari ini akan cukup berliku dan akan memakan waktu hampir 3 jam dan menempuh jarak 125 km. Nah, ini mobilnya otomatis. Sebelah kanan juga setir di sini. Shouldn't be a problem. Bacot. Ayo kita mulai road trip kita. Doa dulu. Oke, kita berhenti di tempat rehat, beli air dulu. Oke, udah dapat 4 botol besar. Ini di kampung entah di mana. Ya, ada banyak yang jual goreng pisang. Ini ada sedikit macet, ada sedikit kemalangan atau kecelakaan. Ini ada mobil derek. Oke, ini kita stop sebentar sebelum di salah satu kampung di sini, namanya Kampung Ranau, dan mereka ada kayak food court gitu, food court terbuka yang khusus menyediakan kayak stall-stall makan-makan hakau di sini. Karena di sini yang rata-rata yang orang Cina-nya itu dari suku etnis Hakka ya. Ini makanan kita hari ini claypot rice, kayaknya Hakka style ya, kelihatannya meyakinkan ya. Sama ini mie tuaran. Nih, enak juga tadi makanannya. Ya bukan Michelin star tapi cukup enak juga. Kami kemudian melanjutkan perjalanan menuju akomodasi kami untuk 2 malam berikutnya, yang terletak di dalam Taman Kinabalu, sebuah kawasan hutan lindung yang kaya akan keanekaragaman hayati dan juga merupakan sebuah situs warisan UNESCO yang terletak di dekat kota kecil bernama Ranau, yang berada di ketinggian hampir 1000 meter di atas permukaan laut. Ya, akhirnya udah sampai. Ini resepsionis hotel kita, kayak villa style gitu, di tengah-tengah hutan ya. Jadi kita bisa ada hot spring, ada tempat canopy walk, kita bisa akses. Kita hanya perlu beli tiket di depannya. Ya, inilah kita udah sampai di kamarnya. Ya, mobil kita parkir di sini, di depan udah langsung kamar kita. Ayo kita lihat. Ayo, refill water ya. Ya, tahu. Wow. Yeah, so I have to turn it on. Okay. Okay, ini just like Ini challenge tinggal di hutan. Iya. Oke, selamat pagi guys. Ini
Nah, di hari kedua tidurnya nyenyak, air panasnya luar biasa. Inilah situasi pagi ini. Ini jendela, lihat keluar kamar nih. Papi saya udah di luar, udaranya fresh. Jadi ayo kita keluar. Halo. Ini ada picket fence-nya juga. Kamar kita kayak di satu rumah gitu. Kita sharing sama kamar-kamar yang lain. Tuh. Nih, kelicak. Kita lagi jalan ke daerah breakfast ya. Ya, kita dapat breakfast setiap pagi ya di sini. Dan ya, enak jalan di sini. Udaranya segar. Kalau hirup udara tuh plong rasanya. Ini kita di benar-benar daerah yang alami sekali ya. Jadi enak. Sebelum bisa mengakses tempat ini, ada satu park ya yang diorganize sama badan apa gitu ya. Jadi kita harus beli dulu tiketnya, 10 ringgit per orang. Tapi kalau lansia gratis. Ini guys, nak boleh telanjang ya. Telanjang di park nak boleh. Wow. Ini ada jembatan lewat sungai yang cukup deras. Ya. Wah, ini ada taman. Kita boleh buka sendal, sepatu, jalan di batu-batu itu, kayak direfleksi. Jalan lewat sini, nyawa alam, hirup udara alam yang segar, itu terasa seperti kayak berbaur dengan alam lagi ya. Very refreshing. Ya, inilah tempat breakfastnya, Rainforest Restaurant. Ini pas restorannya dari sebelah hot spring area. Simple Malaysian breakfast with a siumai dim sum on the side. Ya, ini kayak mie apa gitu. Tadi lupa aku pesan apa, sama bubur. Enak bubur, guys? Okay. Plain. Plain. Nah, di belakang saya ini ada area hot spring ya, tempat pemandian air panas ya. Dan berdiri di sini kalian bisa lihat mungkin ada asap-asap gitu, dan memang terasa panasnya gitu. Panas dari itunya, belerangnya itu, atau panas bumi itu terasa. Jadi airnya sampai menguap di sini. Ya, ini kita lagi on the way ke Canopy Walk-nya. Dan air terjun yang terdekat di sini yaitu air terjun Kipungit namanya. Sebelum masuk ke Canopy Walk, kalian juga harus bayar 10 ringgit per orang untuk akses. Nah, pas ke sana aku kira Canopy Walk-nya nggak jauh dari loket tiketnya, tapi ternyata aku salah. Rupanya banyak tangga juga ke atas sana, ke Canopy-nya. Tapi saya agak capek. Ya, kita harus berhenti dulu. Papa saya katanya dia agak capek ya, jadi saya duluan ke atas untuk lihat berapa jauh lagi Canopy Walk-nya itu. Pikirnya tutup tadi. Rupanya di sana lagi. Papa saya jadi kecapean karena banyak anak tangganya tadi. Jadi saya duluan ke atas mau lihat. Dan sepertinya ini cukup jauh ya. Masih cukup jauh.
Nih saya udah naik tangganya sampai atas, tapi adanya cuman pondok sama toilet. Kanopinya nggak ada. Kayaknya saya kelewatan belok gitu. Jadi saya turun lagi nih. Aduh, ternyata ini memang titik awalnya guys. Ada di lantai atas rupanya. Tadi saya kurang teliti baca papan namanya tadi. Bali. Bali. Ya. Bali cantik. Cantik ya? Sudah pernah lawat? Ya. Sudah? Belum? Banyak yang Bagus. Ramai orang. Oh, 6 orang. Oh, oke. Lewat saja? ya lewat sini. Habis itu balik lagi? Enggak. Satu jalan lagi. Satu jalan? Oke. Bapak orang Sabah? Iya. Oh, oke. Orang Kadazan kah? Ya, Kadajan. Kadazan, nah. Oh, jadi bahasa Kadazan biasanya? Kadajan dan dusun ada mirip. Ada boleh mengerti. Lebih mirip bahasa Filipina. Tak, ada mirip ya. Ada mirip. Tapi logat mirip. Ya. Aksennya mirip ya. Iya. Oke, terima kasih Pak. Ya. Saya lewat ya Pak. Wow. Goyang. Ini tak apa kan? Wow, goyang. Ya, inilah kanopi walknya. Agak challenging juga, kita harus bisa mempertahankan keseimbangan kita karena dia cuman kayak satu papan gitu. Jadi kita harus stay balance. Wow, seru juga nih. Oke, ini ada sedikit pit stopnya. Jadi dari sini kita lanjut lagi ke next section. Nih, ada lagi lanjutannya. Wow. Oke, sukses. Second round. Nih, lihat nih. Pemandangan di pit stop kedua. Wow. Ya, makin lebat. Hutannya makin lebat di sini. Wah, ini baru canopy walk. Kayaknya kita masih ada 2 ronde lagi deh. Nah, kalau saya lihat udah agak lapuk juga kayunya, jadi ya semoga nggak apa-apa ya. Wah, tinggi juga. Oke, akhirnya kita sampai di ujung canopy walk. Kita tinggal turun, udah balik lagi. Cukup seru juga tadi ya. Kalau kalian mungkin takut ketinggian, mungkin ini bisa jadi latihan atau latihan kalian untuk mengalahkan takut tinggi. Ini papi. Ini juga ada satu kebun di mana kalian bisa berfotoria. Mereka ada pohon yang besar sekali, tinggi sekali pohonnya, nggak tahu pohon apa. Ada tempat rumah-rumah hobbit gitu sama air terjun. Bagus. Untuk makan siang kami tidak perlu mencari jauh-jauh karena di dekat gerbang taman terdapat beberapa rumah makan yang berjajar tepat di seberangnya. Yang kita masuki ini jujur makanannya top banget guys. Makanannya segar, lezat dengan porsi yang mengenyangkan. Benar-benar kayak masakan rumahan. Juga setelah bertahun-tahun akhirnya kami bisa makan lagi ikan patin, sebuah hidangan khas Melayu, sejenis ikan air tawar yang mirip dengan lele dan dikenal karena tekstur dagingnya yang super lezat dan lembut. Biasanya di dunia kuliner Melayu, ikan ini dihidangkan dengan kuah kari yang membuat hidangan ini lebih nikmat lagi. Sebelum malam tiba, kami menyempatkan untuk mencoba sumber air panasnya. Karena sudah mendekati waktu tutup, kami hanya bisa masuk ke sumber air panas khusus untuk kaki saja. Rendam kaki. Iya, ini panas sekali, Mas. Air belerang panas. Kok papi santai aja. Ini kalau kolam yang sejuk atau dingin, ini di Rockpool. Nah, di belakang saya ada rusa-rusa. Mereka tinggal kayak di lereng bukit gitu.
Jadi mereka makan rumput di sini semuanya. Mungkin berteduh di situ juga. Kita nggak boleh dekat-dekat, jadi ada dibuat seperti pagar gitu biar orang nggak pegang-pegang atau apa. Tuh dengar itu guys. Kita benar-benar di tengah hutan. Di hari terakhir kami di Taman Kinabalu, kami ingin mencoba satu hal terakhir, yaitu pengalaman berendam badan di pemandian air panas. Tapi sayangnya kami melakukan kesalahan yang amatir. Ya, kita sekarang sudah di salah satu bathtub ya. Jadi kita rupanya harus beli tiket lagi, tiket yang terpisah gitu, 10 ringgit. Habis itu kita dikasih nomor bathtub. Ya, kita harus isi sendiri di sini. Ini lagi nunggu airnya penuh di kolamnya. Ya, itu air yang panas ya, yang udah kena expose sama panas bumi di bawah tanah sana. Wah, ternyata kelamaan nih guys. Jadi kita nggak jadi rendam karena kita udah mau check out ya. Jadi kita pikir kolamnya udah jadi ada isi airnya gitu ya. Tapi rupanya belum ada, kita harus isi sendiri dan isinya lama banget. Dan ininya juga bengkok loh. Ini untuk yang air dingin ya, bengkok, jadi dia isinya nggak bisa cepat karena dia arah airnya. Iya, jadi kita gak sadar ya guys, bahwa keran yang bengkok itu adalah keran air dingin yang juga perlu dihidupin untuk nyimbangin air panasnya. Jadi walaupun Gunung Kinabalu ini dan gunung-gunung di sekitarnya itu sudah nggak aktif ya, tapi dia masih ada hot spring ini karena hasil dari pelepasan hawa-hawa panas dari batu-batu. Ini tinggal sisa-sisa uap yang sangat panas yang naik ke atas permukaan menjadikan kolam-kolam atau air-air panas hot spring seperti ini. Jadi kami pun balik menuju ke KK. Di sepanjang perjalanan kami akan berhenti untuk makan siang dan melihat spot pemandangan. Ya guys, kita sekarang lagi di tengah antara di mana? Ini ada restoran Chinese gitu, namanya 89 Station. Baku tehnya cukup enak ya, cukup surprising. Ada baku teh yang enak di daerah pedesaan di tengah tadi mana ya. Ya, kita sekarang menuju balik ke kota Kinabalu. Satu hal yang saya suka di sini ya di Malaysia ini, kayak saya perhatikan kalau setiap ada tanjakan gitu, mereka tiap berapa kilo ada jalannya itu jadi melebar jadi tiga lane, 3 jalur. Jadi yang truk itu bisa pindah ke jalur yang kiri. Jadi yang mobil-mobil yang lebih cepat, lebih kecil itu bisa motong gitu. Jadi nggak membuat macet. Kalau saya lihat di Indonesia sudah ada, tapi baru satu-satu ya. Kalau di sini saya lihat banyak. Jadi macetnya nggak lama, nggak panjang gitu. Yang di belakangnya nunggu. Bagus. Mungkin bisa jadi sebuah ide untuk pemerintah Indonesia ya di masa depan. Diperbanyakin itu yang kayak gitu. Enak juga nih. Siapa sangka di tengah hutan ada bakput yang cukup enak. Kayak Malaysia enak. Kayak telur sama apa gitu. Cuaca berubah jadi bagus, terang. Rasa licin, haleluya. Gereja Katolik. Bagus ya, parkir. Jadi kita parkir di satu desa ini atau kampung kecil namanya Kinabalu. Ya, di sini katanya viewing platformnya paling bagus untuk lihat Kinabalu ya. Inilah Gunung Kinabalu. Sayangnya tertutup awan hari ini. Memang puncak paling tingginya itu yang di situ. Di atas tertutup. Namanya Low Peak. Puncak Low. Meskipun spot ini dianggap sebagai salah satu tempat terbaik untuk menikmati panorama Gunung Kinabalu, kita tetap bakal dianggap beruntung sekali kalau berhasil melihat seluruh panorama gunungnya. Ternyata
ternyata itu gunungnya ini katanya Gunung Pemalu. Nah, jadi rata-rata memang ditutupi awan terus deh. Nah, jadi kalau yang kita beruntung baru bisa lihat. Memang biasanya kayak gini dia, ditutup sama awan. Seperti yang saya bilang tadi di pemandian air panas, itu gunungnya itu bukan gunung aktif ya, bukan volcano, dan dia sebenarnya terbuat dari batu-batu granit yang dulunya tertekan ke atas, akhirnya sekarang tumbuh terus, akhirnya sudah melebihi 4000 meter di atas permukaan laut ya. Ini seperti gunung granit gitu, bukan volcano. Tiba-tiba muncul di bawah gue lagi foto-foto. Inilah datang waktunya yang tidak bisa terelakkan guys. Kita harus belajar isi. Hari ini lanjut balik ke kota Kinabalu. Jadi ini sekarang on the way. Ya masih 1 jam lagi. Kita harus balik ke Kinabalu hari ini karena bapak saya sakit ya. Jadi kita harus ke rumah sakit ambil obat. Ayo. Ini kan? Baru ya. Ya. Orang Indo? Orang Indonesia ya. Hah? Orang Indo? Sini Malaysia. Malaysia. Nah, ini, jadi kita dapat bantuan juga. Ya, makasih bang. Orang baru sini. Ya? Iya, iya, banyak sini. Oh. Iya guys, jadi abangnya numpahin minyak bensinnya tadi, guys. Jadi memang ketakutan terbesar saya tadi memang terjadi, bensinnya tumpah keluar ya, karena tadi overflow. Ya rupanya katanya si abang itu mestinya memang mesin itunya, nozzle-nya itu yang ngisi bensin itu mestinya bisa mendeteksi kalau minyak itu udah penuh atau enggak. Tapi yang ini katanya udah rusak itu yang fiturnya. Jadi dia nggak stop, jadi tumpahlah semuanya. Nah, tapi rupanya memang kayaknya sering kejadian, jadi sudah ada water pitcher yang isinya air. Jadi abangnya bantu untuk bersihin tadi, disiram pakai air, habis itu dilap mobil sama bannya yang kena bensin. Tapi ya, what a first time experience at a self-service petrol station. Berikut cuplikan singkat apa yang terjadi malam itu ketika kami tiba balik di KK. Pertama kami langsung menuju UGD di salah satu rumah sakit di KK karena papa saya mulai batuk-batuk non-stop saat kami hampir tiba di KK. Dia langsung dirawat di UGD dan seluruh prosesnya cukup cepat dan lancar. Pada akhirnya total biaya seluruh layanan RS ditambah obat-obatan adalah sedikit lebih dari Rp300. Apakah yang bisa jalan langsung? Kita baru selesai keluar dari rumah sakit, tapi dikasih cough syrup. Memang papi ada infeksi sedikit di paru-parunya, dan rupanya memang itu efek obat yang dikasih dokter kemarin check up di Kuala Lumpur di rumah sakit yang sama, Glen Eagles. Gimana tadi pelayanannya? Oh oke. Ya. Tapi cepat juga tadi prosesnya. Ya. Terakhir kami pergi makan malam yang ringan di restoran dimsum terdekat yang enak juga tapi agak mahal. Jadi saya sekarang sudah di hotel dengan bapak saya, dia udah tidur di atas. Saya sempat-sempetin nge-gym malam-malam ya. Ya kita belum ada rencana konkret untuk besok, jadi kita lihat saja gimana besok ya. Kita mau explore ke area mana. Ya, see you tomorrow guys. Jadi kalau kalian yang satu hari mungkin bakal ada pengalaman untuk isi bensin yang layan diri seperti kayak di Malaysia, itu kalian kalau mau isi full tank atau isi penuh, kalian harus estimasi sendiri ya. Harus kasih duit dulu, sejumlah duit, misalnya Rp50. Habis itu kalian pergi isi, habis itu kalian ambil nozzle yang corong itu, masukin ke mobil, isi, dan kalian harus perhatikan terus. Jadi kalau misalnya tangki mobilnya itu udah penuh, itu biasanya kayaknya ada gelembung-gelembung itu, di tandanya udah penuh, kalian harus stop langsung. Kalau misalnya nggak terisi sepenuhnya Rp50, kalian bisa ambil balance atau kembalinya di kasir. Gitu caranya guys.